Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faqqahana fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan segala kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa di dalam hifazah penjagaannya Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa tentunya selalu dapat beristiqamah di dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersalawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah akan sunnah-sunnahnya, insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Falah Darul Muttaqin yang insyaallah kita semua senantiasa di dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pertemuan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kembali kajian kita masih mengenai surah sirah sarirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tema pembahasan selanjutnya yaitu mengenai babu majaa fi sifati idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini membahas tentang apa namanya ini ya? Kalau idam ini bahasa kita lauk pauk atau kulinernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idam, bahasa Arabnya idam, lauk pauk atau kulinernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah riwayat hadis yang datang jalurnya daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'mal idamul khallu, senikmat-nikmat lauk pauk campuran untuk makan roti, kata Rasulullah, yang paling enak itu adalah cuka. Ini yang dimuliakan Allah. Ini sebenarnya murad yang dikehendaki di dalam hadis ini. Sebenarnya Rasulullah bukan mau menyatakan cuka itu makanan paling enak, tidak. Murad sebenarnya Rasulullah itu ingin memuliakan makanan. Ya, Rasulullah itu bukan tipe orang yang suka menghina, mencaci makanan. Kalau sama kita kira-kira enak enggak cuka? Tapi bukan cuka yang di dapur kita tuh ya Bu ya, yang botol putih plastik tutup merah itu bukan cuka itu ya. Ya mungkin ya yang dimakan Rasulullah dengan roti itu cuka apel ya.
buah-buahan, ya cuka buah-buahan. Kalau yang di dapur kita itu tidak sanggup kita makan, itu masam itu. Ya, apa ibu? Tapi Rasulullah tidak mau ngomong masam, cuka dia masam rasanya. Ya memang masam, cuka apel pun masam. Jadi Rasulullah katakan senikmat-nikmat, seenak-enak lawan untuk makan roti. Campuran untuk makan roti itu cuka. Jadi Rasulullah ingin memuliakan yang namanya cuka, karena cuka ini ya dipandang sebagai makanan yang biasa-biasa aja, bukan makanan favorit ya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah bukan tipe orang yang suka menghinakan makanan. Dalam sebuah riwayat Abdullah bin Abdurrahman juga, ya, dalam sebuah lafaz hadis, ya, ni'mal idamu awil udamu al khallu. Kurang lebih maknanya sama, ya. Lauk pauk yang paling enak kata Rasulullah untuk dicampurkan dengan roti, ya, yaitu cuka. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah. Kemudian sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita masuk kepada hadis Nu'man bin Bashir ini, Bapak Ibu, di dalam kitab ini menjelaskan tentang masalah cuka tadi. Baik, sebelum kita lanjutkan ya. Di dalam kitab ini menjelaskan tentang makanan yang paling enak untuk dimakan dengan roti, yaitu cuka kata Rasulullah SAW itu ya. Ini dijelaskan di dalam kitab ini. Salah satu alasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka menyebut cuka itu makanan yang terbaik, ya, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena beliau bukan tipe manusia yang suka mencaci, menghina makanan. Itu sebuah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Selain itu juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demi untuk menjaga dan menyenangkan hati orang rumahnya, istrinya, ahli keluarganya. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat hadis dikatakan, ya, ini hadis sahih, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sa'ala ahlahu, pernah dia minta kepada ahlinya, pada istrinya, al-uduma, yaitu lauk pauk, makanan lah, ya. Faqalu, maka ahli keluarganya berkata, ma indana illa khal, kami tidak punya apa-apa ya Rasulullah, tidak ada lagi di bawah tudung nasi itu ya Rasulullah, kecuali khal. Khal itu cuka, nah, kecuali cuka. Fada'a bihi, maka Rasulullah pun memerintahkan kepada ahlinya, ya, bawalah sini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bawa cuka itu ke sini. Faja'ala ya'kulu bihi, maka Rasulullah pun makan cuka tadi itu, ya, dengan roti, ya. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, ni'mal kudumu, sedap-sedap, senikmat-nikmat lauk pauk, al-khallu, yaitu cuka. Itu menjaga apa namanya, Bapak? Menjaga hati istri. Kalau kita kira-kira tidak ada satupun, tidak ada makanan di bawah tudung nasi lagi, Bapak. Tak masak kau hari ini, dong. Apa aja kerja kau hari ini? Tengok main HP, sibuk main HP aja. Rasulullah tidak. Bawalah sini cuka, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, sebaik-baik makanan cuka. Itu apa, Ibu? Jadi dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat Allah dan menjaga hati istri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya Allah ya Rabb, ini luar biasa. Ya. Yang seperti ini yang banyak mesti kita sampaikan, Pak, ya, di waktu Maulidur Rasul, Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal-hal seperti ini. Kalau biografi kelahiran Rasulullah sudah sering kita dengar. Sesekali beranjak ke apa namanya, surah sarirah, ya, surah sirah sarirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu, dalam sebuah riwayat hadis lagi juga dikatakan, ma'aban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu abad ta'ama qattu. Ya, ma'aban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qattu. Nabi itu nggak pernah mencaci, menghina makanan. Qattu
qattu, sedikit pun. Rasulullah itu, ya. Ini istaha, kalau dia suka, akalahu, dia makan. Nah, wa in karahahu, kalau dia tak suka, tarakahu, dia tinggalkan. Itu Rasulullah. Bahkan dia pernah dalam sebuah riwayat dikatakan nih Pak, ditawarkan jeruk lah kita katakan, ya, jeruk muda masam Pak. Nah, dikasih sahabat, tapi menjaga hati sahabat. Dia makanlah jeruk masam tadi dengan wajah yang manis. Nah, bisa dia makan jeruk masam tapi wajahnya manis. Nah, kalau kita makan masam, ya masam muka kita, ya pahit ya pahit gitu. Jujur, mukanya paling jujur dengan rasa. Ya, tidak bisa berbohong. Tapi kalau lisan selalu berbohong dengan rasa. Ya, tapi kalau muka tak bisa berbohong dengan rasa. Muka itu tidak bisa dibuat-buat, Pak. Kalau dia sedang galau, nampak muka. Kalau sedang suka, nampak dari muka. Sedang marah, nampak dari muka. Itu keadaan hati. Muka itu menunjukkan keadaan kolbu seseorang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak pernah menghina makanan qattu, sedikit pun. Kalau dia suka dia makan, dia tak suka dia tinggal. Kalau masih rasanya gulai dibuat sama istri, Pak, tinggal kunyah. Ngapa Bang? Nampaknya dah kenyang perutnya. Bapak Ibu yang ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hadis selanjutnya dari jalur Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan, alastum fi ta'amin wa sarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u bihi batnahu. Hadis ini jalurnya dari Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan, bukankah kalian bisa memakan dan meminum sesuka hati kalian? Bukankah kalian bisa makan minum sesuka hati kalian? Sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan apapun untuk dimakan, untuk mengisi perut beliau yang kosong, bahkan tidak juga buah kurma yang buruk. Itu terkadang ada seperti itu keadaan Rasulullah SAW. Ya, tak ada yang bisa dimakan. Dalam sebuah riwayat hadis, sebulan dapur beliau tak berasap. Ada riwayat itu, Bapak Ibu. Ya, itu semua sebab apa? Sebab perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, demi Islam, ya, demi mensyiarkan, mendakwahkan Islam. Begitu luar biasanya pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Terkadang batu pun diganjal di perut, ya. Sahabat semua memperlihatkan batunya diganjal di perut, satu, masing-masing satu batu. Rasulullah buka, Rasulullah punya dua batu. Nah, Bapak Ibu, di masa perperangan yang begitu dahsyatnya, ya, pengorbanan Rasulullah di atas segala-galanya lah. Kalau Rasulullah, Bapak Ibu, ya, harta, nyawa, bahkan, ya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang Allah meridainya, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mal idamul khallu," sebaik-baik lauk pauk campuran untuk makan roti, yang paling baik adalah cuka. Itu hadis yang tadi juga masih diulang kembali. Riwayat Imam Tirmizi, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Darimi, Ibnu Majah dan Ahmad. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, riwayat hadis selanjutnya yang datang daripada Zahdam Al-Jarmi, ya. Kunna inda Abi Musa Al-Ash'ari fa'utiya bilahmi dajajin fatanahha rajulun minal qawmi faqala ma laka faqala inni ra'aituha ta'kulu syai'an natina fahalaftu alla akulaha qala udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma ad-dajaja. Ya. Suatu hari kami berkumpul bersama Abu Musa Al-Ash'ari, lalu dihidangkan kepada kami daging ayam. Nah, daging ayam ada di masa Rasulullah yang makan daging ayam, ya. Melihat hidangan itu, ada seseorang yang pergi menjauh, kayaknya dia benci, ya. Abu Musa Al-Ash'ari bertanya kepadanya, ya, "Malakah, kenapa engkau menjauh?" Ya. Faqala, seseorang tadi berkata, "Inni ra'aituha ta'kulu syai'an natina." Aku melihat, ya, ayam-ayam itu kebanyakannya suka memakan makanan yang natina, kotor, yang busuk. Nah, itu.
Hati-hati bagi anak nama Natina, Natina kotor, busuk. Ya, nah, kau tambah lo Siti di mukanya, Siti Natina lah sudah. Penghulu busuk ini. Ya. Maka saya bersumpah, ya, maka saya bersumpah kata siapa tadi? Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Bukan, kata pemuda tadi, maka aku bersumpah aku tidak akan memakannya. Nah, itu ya. Fahalaftu, maka aku sudah bersumpah aku tidak akan memakannya, kata pemuda tadi. Abu Musa al-Asy'ari berkata, kemarilah, kata Rasulullah. Dekatlah sini, kita makan sama-sama, kata Abu Musa al-Asy'ari. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahmad dajjal. Beliau memakan daging ayam. Sunnah ayam bro. Ya itu. Nabi makan daging ayam, bukan makan daging kambing aja. Daging ayam pun Rasulullah, ada riwayat hadis Imam Tirmizi yang meriwayatkan itu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Hadis sahih. Ya, Rasulullah makan daging ayam. Ayam mana? Ayam potong, ayam apa nih? Ayam kampung. Nah, maksud itu kan ayam kampung. Ayam potong ya kalau bisa dihindari aja, Pak. Tapi kalau ada yang jual ayam potong, ya marah Pak sama saya. Ya, kenapa? Lebih banyak mudaratnya nampaknya, ya, daripada faidah untuk badan. Dia tidak semua yang halal itu thayyibah, Pak. Ya, halal ya, tapi belum tentu thayyibah. Ya, tapi kalau pandai Bapak membuang bahagian-bahagian tertentu yang barangkali dapat mengefekkan sesuatu kepada tubuh yang tak baik, seperti bagian sayap, itu tidak baik juga tubuh. Ya, nah, kalau bisa ya dihindari. Ayam kampung itu paling afdol. Nah, itu afdal. Tapi mahal pula dia. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Itu hadis Nabi makan ayam, bro. Dah hadisnya. Riwayat Imam Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, Muslim. Hadis sahih tentang Nabi makan daging ayam. Ya, Imam Nasai, Imam Darimi dan Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis itu. Hadis sahih. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat hadis yang datang daripada Safinah, beliau meriwayatkan akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahma ubara. Aku pernah memakan, kata Safinah radhiyallahu anha, pernah memakan daging burung ubara, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daging burung ubara. Nah, apa ubara ini? Yaitu dalam kitab ini jinsun, satu jenis burung yang berleher besar, warna abu-abu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, tidak ada rasa saya di tempat kita ini ya, di tanah Arab sana ya. Nah, Bapak Ibu, kubarah. Nah, itu daging burung sunnah juga. Rasulullah makan juga daging burung. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka kitab Syama'il Muhammadiyah, Bapak Ibu. Ini Syama'il Muhammadiyah yang saya baca, dia detail, Bapak Ibu. Luar biasa. Kalau berbicara tentang pakaian Rasulullah, surah bentuk Rasulullah paling detail dia. Ya, masalah makanan favorit Rasulullah, kuliner Rasulullah paling detail dia. Syama'il Muhammadiyah itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Zahdam, ya, datang daripada jalur Zahdam Al-Jarmi. Kunna inda Abi Musa al-Asy'ari. Suatu ketika kami bersama Abu Musa al-Asy'ari. Qala Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, faqaddama ta'amahu. Beliau berkata, faqaddama ta'amahu wa qaddama fi ta'amihi lahma dajajin. Kemudian dia menghidangkan makanan termasuk daging ayam di dalam hidangan itu di antara orang-orang yang hadir, ya, ada di jamuan itu. Kemudian ada seseorang lelaki dari Bani Tamillah, ya, dari Bani Tamillah, Taimillah, bukan Tamillah, Taimillah. Kulitnya kemerah-merahan, tampaknya seperti orang asing, Bapak Ibu ya, orang asing lah kita katakannya. Nah, duduk di situ di jamuan makanan itu. Laki-laki itu tidak mendekati hidangan itu, ya. Ini sama, hampir mirip dengan yang tadi. Falam yadnu. Faqala lahu Abu Musa. Abu Musa pun berkata, udunu, dekatlah sini. Fa inni ra'aitu Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku mendengar sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala minhu, ya, makan makanan ini, yaitu daging ayam ini. Faqala inni ra'aitu ya'kulu syai'an. Aku tidak mau, katanya. Aku tengok ayam suka makan ini, makan itu. Ya, kotor-kotor. Fakazir dua, aku merasa jijik ini.
Aku merasa jijik. Ya kalau merasa jijik jangan dimakan, tinggalkan. Jangan sebut jijiknya. Itu kalau sunnah Rasulullah tuh. Ya, karena barang itu halal ya, bukan haram. Jadi kalau rasa jijik, belut tidak semua orang suka belut, Pak. Ya kan? Tidak semua orang suka belut. Ya, halal enggak belut? Halal. Tidak semua orang suka. Nah, ada bayang dia ular, Bapak. Ya, jijik dia. Nah, kan dimakan ya udah, tapi jangan bilang jijik, jangan keluar. Dia halal, yang dihalalkan Allah. Jijiknya jangan keluar, tinggalkan aja. Nah, ibu yang dimuliakan Allah. Kalau jengkol gimana? Jijik lah. Oh, itu favorit saya tuh Pak Ustaz. Nah, itu padahal membuat bau mulut berubah menjadi busuk. Allah makruhkan itu. Ya, Nabi makruhkan itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Justru kita suka. Itu jelas halal belum dan mau lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Soalnya, ya itu tergantung lah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya, hadis selanjutnya dari Abu Asid radhiyallahu anhu, ya, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kulu zait, makanlah minyak zaitun," kata Rasul. Zaitun boleh dimakan, tapi ada kaifiat, ya, aturan makan, aturan minum. Ya. Kulu az-zait, makanlah minyak zaitun, kata Rasulullah. Wadahinu bihi, dan berminyaklah dengannya. Dia gunakan untuk minyak rambut, badan. Rasulullah itu bukan rambutnya aja di minyaknya, Pak. Badannya juga di minyaknya Rasulullah. Maka dia nampak kulitnya itu bersinar. Dalam kitab Mau'izatul Mu'minin tentang menyebutkan rupa bentuk Rasulullah, kulitnya bersinar kan? Karena kulitnya di minyaknya Rasulullah. Ya, bukan kepala rambutnya aja yang diminyakkan. Sunnah. Badannya juga diminyakkan dengan zaitun. Bagus kulit kita, lembut kulit kita buatnya. Zaitun ya, Bu ya. Nah, itu. Wadahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin, karena dia adalah dari pohon yang diberkahi, karena disebut di dalam Al-Qur'an. Itu wattini wazzaitun, disebut dalam Al-Qur'an berkah. Karena dia, kata Rasulullah SAW, tumbuhan yang diberkahi. Ya, baik. Jadi zait ini tambahan dari saya, Bapak Ibu. Saya baca dari kitab Tibun Nabawi, ya. Minyak zait ini, zaitun ini, tapi yang ori, Pak ya, yang ori ya, yang original 100%. Zait ini banyak yang KW, Pak, hati-hati. Ya, minyak goreng diolah ya. Dimuliakan Allah semuanya. Ya, jadi yang ori itu ya, diminum di waktu perut Bapak Ibu kosong. Sendok teh waktu perut kosong, sebelum zuhur, sebelum makan siang, ya. Nah, kalau malam Bapak Ibu makan lagi enggak, habis sisa. Kalau enggak makan, cukup minum sesendok teh zait gitu. Ya. Kalau udah makan malam enggak usah. Tapi kalau enggak makan malam, Ibu, ada orang enggak makan malam, Pak, cuman ngemil-ngemil aja. Boleh minum sebelum tidur, berarti dia minum. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, faedahnya menurunkan kolesterol. Menurunkan kolesterol. Boleh siang sebelum tidur juga 2 kali sehari. Ya, nah itu takarannya sendok teh. Tapi ingat, yang ori, ya. Kalau yang KW tambah naik kolesterol, Bapak Ibu. Ya, serius. Nah, kalau pikir, oh minyak kok bisa nurunin kolesterol, kok saya? Itu kan minyak zait. Itulah ajibnya minyak zaitun itu. Tapi yang ori, agak mahal sedikit, Pak. Ada yang di dalam kaleng, Pak. Ya, dalam kaleng dia. Kalau dalam botol-botol ini kadang-kadang ragu, tapi botol yang seperti yang udah bersegel apa segala macam tuh insya Allah lah ya. Tengok aja harganya, Pak. Ya, dari harga tuh tahu ori tak orinya, tengok harga. Madu pun sama. Ya. Madu kalau botol besar, Pak, ogo 35.000 aja. Bulan now aja. Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ya, baik. Kemudian selanjutnya, ya. Hadis yang datang daripada jalur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kulu az-zait," makanlah zait. Ini dari jalur Umar bin Khattab lah. Ya, Rasulullah bersabda, "Kulu az-zait," makanlah minyak zaitun itu. Wadahinu bihi, dan gunakan dia untuk berminyak. Minyak rambut, minyak badan. Fa innahu min syajaratin mubarakatin. Sesungguhnya ia daripada pohon yang diberkahi. Dua hadis itu hampir mirip ya, tapi beda jalur riwayat. Ya, yang ini daripada Umar bin Khattab. Baik.
Kemudian Bapak Ibu, sebuah jalur riwayat hadis yang datang daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dubba. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang suka buah labu. Labu. Bapak pakai labu, Pak? Kolak. Gulai enak ya, Pak? Enak tak Bu digulai labu tu, Bu? Rasulullah suka labu. Macam mana labu? Labunya, bukan udah labu, ya. Labu dari pasar labu, dikeluarkan sama inang-inang. Ini labu, Pak, ya kan? Itu labu. Ibu yang dimuliakan Allah. Duba, bahasa Arab duba, ya, itu salah satu yang disukai oleh Rasulullah SAW. Fa'utiya bita'amin, ya, maka setiap kali disuguhi makanan atau diundang dalam jamuan makanan, faja'altu tatabba'ahu, dan aku mengikutinya, fa'adha'uhu, dan aku selalu menyajikannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima a'lamu, karena aku tahu, kata Anas bin Malik, annahu yuhibbu, dia suka labu. Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya. Ini ada semua nih di tempat kita, Bapak Ibu, tidak payahnya, ini ada semua nih. Baik. Riwayat siapa itu? Imam Ahmad, Darimi, Nasai, dan Abu Dawud. Sahih, Ibu yang dimuliakan. Ya, baik. Oh, ini luar biasa nih. Jadi apa yang disukai oleh kekasih kita itu yang kita sajikan. Ya, Bu, ya. Suami suka apa, Bu? Gulai apa dia suka gitu. Nah, itu buat, Bu. Ya, apa yang dia suka itu buat. Ya. Nggak usah tanya tiap pagi masak apa hari ini, Bang. Tiap pagi nanya terus siapa hari ini, Bang. Saya nggak tahu, lama anak bercucu nggak tahu juga laki suka makan apa. Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Saya tanya lagi mana dia suka buat kan. Dia nggak suka kopi, dia suka teh. Jangan buatkan kopi, teh aja kan. Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ya, itu membuatkan sesuatu, menghidangkan sesuatu, menyuguhkan sesuatu untuk seseorang. Ya. Perlu kita lihat dia suka apa, itu yang kita suguhkan itu. Maka sunnah kita, Bapak Ibu, kalau ada tamu datang tanya mau minum apa, sunnah ditanya itu. Tidak boleh kita salah-salah buat. Kita buat teh, dia tidak suka kopi, mau kopi. Ya, tapi yang namanya tamu dia sadar diri, dia tidak bilang oh teh ada minum juga, dia tidak suka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan jadi tamu juga mesti tahu diri, jangan banyak permintaan. Kalau datang kopi bisa tambah susu, kan? Kopi susu akhirnya. Kalau tamu model itu suruh aja ke kedai kopi, dia aja kedai kopi banyak sana pilihan. Ya, baik. Itu ya. Kemudian dari jalur Jabir lagi. Ini mengenai kuliner Rasulullah nih, Pak. Makanan Rasulullah semua nih. Detail ini ya, detail sedetail-detailnya Syama'il Muhammadiyah. Ya, saya baca nih bulan Maulid aja nih, Pak. Kalau enggak saya baca. Ya. Dari jalur sahabat Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir mengatakan suatu hari saya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faraitu indahu dubba, dan aku melihat di dekatnya ada labu. Di dekat Rasulullah ada labu. Yuqatta, yang sudah dipotong-potong kecil-kecilnya. Fakultu mahaza, dan aku pun berkata, kata Jabir, mahaza, apa nih Rasulullah kok dipotong-potong begini labunya ini? Ya. Nah, kemudian Rasulullah katakan nukatsiru bi ta'amana, biar banyak, kata Rasulullah. Potong-potong kan kecil-kecil banyak, bisa ramai-ramai makan, kata Rasulullah. Itu Pak tekniknya itu ya. Semangka kecil potong kecil-kecil, Pak. Ya. Bisa makan beramai-ramai. Itu yang dimuliakan Allah SWT. Itu sunnah Rasulullah, jangan bulat-bulat disajikan, Pak. Itu. Kalau semangka dia potong ya, kan begitu. Kalau pisang nggak mungkin pula Bapak potong-potong ya kan, Bapak Ida kan pisang. Sebiji Bapak potong 5 tuh datang tamu parah pilih Allah ya. Baik. Kemudian selanjutnya dari jalur Anas bin Malik, dis daripada jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah meridainya, meriwayatkan, inna khayatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika tukang jahit pernah mengundang Rasulullah. Khayat itu tukang jahit, mengundang Rasulullah. Rasulullah ini tipe orang yang siapa aja mengundang dia datang, nggak pilih-pilih ya. Bahkan dikatakan budak saya punya acara hajatan mengundang Rasulullah, Rasulullah datang, memenuhi undangan budak, dipenuhi oleh Rasulullah. Ada pilih, Pak. Kalau kita kadang-kadang lihat juga ini, coba undang
duit nak, sedap nak makanan, apa lauk nak? Nanya ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah datang memenuhi undangan tukang jahit khayat, ya. Kemudian qala Anas, ya, berkata Anas radhiyallahu anhu, fa zahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pergi memenuhi undangan itu bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, ya. Ila zalika, untuk menghadiri undangan makanan gitu. Ini undangan khusus makan nih, Pak, ya. Faqarraba ila Rasulillah, maka didekatkanlah makanan itu oleh tuan rumah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khubzan min syair. Apa makanan itu? Khubzan min syair, yaitu khubz, roti, Pak, ya. Roti terbuat dari gandum serta kuah yang berisi labu. Kuah itu adalah labu, ada daging, Pak. Ada labu, ada daging di situ, ya. Kemudian saya melihat beliau mencari labu. Kemudian aku, kata Anas, melihat Rasulullah SAW mencari-cari labu di dalam mangkuk. Mana labunya, Rasulullah? Yang labunya yang mana? Mana yang labunya? Yang kan campur tuh kan. Saking sukanya sama labu itu. Nah, Bapak Ibu yang sama Bapak kan. Kalau ikan teri, kacang tojin, jengkol, Bapak suka yang mana Bapak cari dong? Jengkol dipotong ibu kan kecil, Pak, cari wah mana jengkol lagi. Nah, model itulah Rasulullah tuh. Saking cintanya sama labu, Bapak Ibu. Mana labunya, kata Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka sejak itu saya pun suka sama labu, kata Anas bin Malik. Sejak itu aku juga suka sama labu. Sahabat tuh kayak gitu, apa yang disuka Rasulullah dia pun suka. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan. Riwayat Tirmizi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Imam Darimi, sahih. Ya, baik. Kemudian dari jalur Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah meriwayatkan, kana nabiyyu yuhibbul halwa wal asal. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka halwa. Halwa itu manis-manis, manisan. Manisan, yang manis-manis. Wal asal, dan madu. Rasulullah suka, Pak. Ya, yang manis-manis itu Rasulullah suka. Ya. Ini Bapak Ibu, Pak, Bu, yang suka manis-manis, ya. Yang berlebih-lebihan manisnya hati-hati. Nah, orang suka manis-manis yang berlebih-lebihan ini mesti rajin berkeringat. Suka yang manis-manis mesti rajin berkeringat, olahraga, nyangkul di belakang rumah, tanam ubi. Ya. Nah, mesti rajin berkeringat, Pak. Kalau tidak, penumpukan gula darah, diabetes, Pak. Itu sebabnya. Bapak suka manis-manis tidak masalah, Pak, tapi rajin nyangkul di belakang rumah. Nggak olahraga, keringatkan terus badan tuh, simbang dia, terbakar dia. Nah, itu kalau enggak bahaya, Pak, ya. Nah, itu bahaya untuk kesehatan itu. Nah, Nabi itu suka manis, dia rajin olahraga, Pak. Iya, itu Rasulullah itu bukan sembarangan itu. Kan kita baca kemarin. Bidang bahunya lebar. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat, nih, Pak, perutnya ini terlihat seperti remukan-remukan kertas. Kertas itu Bapak remuk. Nah, Pak susun di perut Bapak tuh, ayo 6 biji itu, 6 packs. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. 6 kotak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Perut Rasulullah tuh. Itu orang kalau tidak rajin olahraga ada enggak tuh, Pak? Mana ada, dia akan muncul tuh. Kalau tidak rajin olahraga akan ada itu. Harus rajin, push up, rajin apa? Nah, Bapak Ibu. Kalau makan aja, olahraga nah, gembung lah dia, mana keluar dia yang 6 tuh. Satu aja dia keluar gembung. Ayo, Pak, ini demi kesehatan nih, Pak, ya. Bapak banyak makan, apalagi yang manis-manis, mesti banyak berkeringat. Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah olahraganya apa? Memanah, berenang. Berenang kalau tidak mau bayar gratis, Pak, Sungai Siak. Berenang, olahraga berenang. Banyak orang mandi sana. Saya seberang bolak balik, Pak Ibu, Sungai Siak. Nah, dulu waktu kecil, sekarang tidak kuat lagi. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Nah, itu, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hadis datang daripada Ummu Salamah. Ini Ummu Salamah, istri Rasulullah juga ini. Ini Ummu Salamah, Ummul Mukminin juga ini, Ummu Salamah. Meninggal Abu Salamah, kemudian Ummu Salamah ini mengadulah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal. Apa kata Rasulullah? Bacalah doa ini, ya.
Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Khairan minha. Nah, itu. Ya Allah, berikan hamba pahala di dalam ujian hamba ini dan berikanlah hamba ganti yang terbaik. Maka Rasulullah menikahinya. Nah, itu gantinya. Rasulullah kasih doa langsung makbul. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada idahnya Pak, anda langsung nikah ya Bapak, cepat kali kalau itu nyambungnya ya, jangan salah paham nanti ada idahnya. Baik, langsung nikah aja. Kemudian selanjutnya ini hadis dari jalur Ummu Salamah ini. Anna qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam janban mashwiyah. Pernah Rasulullah dihidangkan di hadapan beliau itu janban mashwiyah, yaitu daging potongan daging kambing yang dipanggang atau dibakar, mashwiyah. Ya, fa'akala minhu, Rasulullah makan. Summa qala ila shalah, summa qama ila shalah, kemudian langsung beliau menuju salat wa ma tawaddaa, tanpa berwudu. Itu tandanya apa? Makan daging kambing, daging apapun tidak membatalkan wudu. Nah, mana ada Pak? Belajar Bapak kita fikih, kitab apapun tidak ada. Makan daging batal wudu tidak ada. Daging sate batal wudu enggak. Tapi ya habis makan itu Pak, Allah cinta kita membersihkan sela-sela tangan ini dari bau Pak. Kari-kari itu kan bau Pak. Nah, rendang apa kayak gulai kari, bersihkan dulu sela-sela ini. Allah cinta. Hadis tuh Pak. Kemudian nih cungkil, bersihkan. Itu sunnah itu. Nah, kalau depan orang ramai ya pakai tutup sedikit ini. Jangan dimuliakan Allah. Sunnah itu Bapak Ibu yang dimuliakan. Nah, itu. Kalau yang dimakan tadi yang dapat merubah bau mulut tadi, yang matikan dulu bau mulutnya. Kalau jengkol, rokok, apa habis itu gosok gigi itu Pak. Gosok gigi itu tidak bisa kumur-kumur terus Pak, tidak mempan Pak. Rokok, jengkol, petai itu mesti gosok gigi, matikan baunya. Kalau tidak jangan datang ke masjid, makruh datangnya ke masjid itu. Nah, mengganggu orang sholat, mengganggu malaikat, mengganggu semuanya. Nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu. Karena ini jalur daripada Abdullah bin Haris. Akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami makan bersama-sama Rasulullah SAW siwaan fil masjid, daging bakar, daging yang dipanggang bersama-sama Rasulullah di dalam masjid. Berarti boleh makan dalam masjid, Pak? Boleh, tapi ada adab-adabnya. Kita kalau makan nih Pak dalam masjid, tidak di masjid aja sebenarnya, di rumah mesti pakai sufrah, alas yang bersih, taruh makanan di atas itu. Kalau jatuh biasanya Rasulullah ambil lagi, beliau letakkan di tangan kanannya, beliau makan kembali. Terkadang beliau bersihkan dulu bagian-bagian yang kotor itu, baru beliau makan itu. Jangan kalian tinggalkan makanan kalian, ya. Apa bahasanya imah? Bahasa Melayu. Kenapa? Jadi makanan syaitan. Jangan kalian biarkan itu jadi makanan syaitan, kata Rasulullah SAW. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang adabnya kalau kita makan di sini boleh, tidak ada yang larang, boleh, tapi di alas. Nah, makan di atas karpet tuh, Bapak Ibu. Sera tidak pula mau ngutip, pergi aja pergi. Oh, itu Bapak Ibu yang tidak ada adab, ya. Adabnya begitu kalau makan di masjid, di alas.